Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masuk dalam ruang hening 22 dengan judul Tertib itu Indah. Mari bersama kita siapkan hati kita di dalam doa sebelum kita menerima sabda Allah. Di dalam keheningan hati kami merindukan sapaan-Mu, kami merindukan firman-Mu. Kami manusia yang lemah membutuhkan kekuatan yang kami percaya ada di dalam sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima, mendengarkan, dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 11 hingga 13. Kejadian 3 ayat 11 hingga 13, demikianlah sabda Tuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia memang susah untuk diatur dan ditata. Manusia susah untuk tertib. Kebijakan jaga jarak di rumah saja, pakai masker, selalu mencuci tangan yang akhir-akhir ini merupakan kebijakan bersama yang diatur oleh pemerintah, sepertinya semakin hari semakin diabaikan. Mendekati hari raya Idul Fitri, ketika THR sudah cair, ketika bantuan tunai sudah cair, banyak orang malah berkerumun membanjiri pasar, toko, mal. Mereka lebih memilih membeli baju baru, membeli pakaian baru, membeli tas baru untuk lebaran dengan berkerumun di keramaian. Aturan jaga jarak pun diabaikan demi memuaskan hasrat dan nafsu berbelanja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aturan itu dibuat untuk menjadikan manusia teratur. Tata tertib itu dibuat untuk menjadikan manusia tertib, bukan dibuat untuk dilanggar dan diterjang. Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 pun melanggar, menerjang aturan yang telah ada. Dengan memakan buah terlarang, mereka menjadi tidak teratur. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka melanggar apa yang menjadi tatanan pada waktu itu. Semua terjadi karena hasrat dan nafsu manusiawi. Kejatuhan manusia adalah karena kita tidak dapat mengendalikan hasrat dan nafsu yang kita miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menahan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan ini. Lalu kemudian berbelanja apakah tidak boleh? Bepergian apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Tapi jangan kemudian tenggelam dan terhanyut dalam hasrat dan nafsu yang berlebihan. Di dalam doa Bapa kami kita diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
bukan melimpah tapi secukupnya. Belanja membeli apa yang kita butuhkan saja, bukan apa yang kita inginkan. Bepergian secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita saja, tidak kemudian menuruti keinginan hawa nafsu kita dengan berkeliling kota tanpa tujuan hanya untuk kesenangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari, ada tenaga medis yang gugur karena berjuang untuk memulihkan para pasien COVID-19. Mari kita hargai perjuangan dan pengorbanan mereka dengan menaati aturan bersama. Peraturan ada itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk dijalani demi kebaikan bersama-sama. Mari kita hidup di dalam ketertiban, karena tertib itu adalah keindahan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Oh Tuhan, kami seringkali terjatuh ke dalam godaan hawa nafsu duniawi kami, hasrat keinginan diri manusiawi kami, seringkali membuat kami terjatuh dalam kesalahan dan tidak melihat sesama kami, apalagi melihat Engkau sebagai Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, keinginan duniawi kami, hasrat duniawi kami, kiranya dapat kami kendalikan. Mampukan kami untuk menerima berkat-Mu secukupnya saja. Mampukan kami untuk dapat benar-benar hidup dalam ketertiban, keteraturan. Karena apa yang ada di dalam kehidupan bersama ini, ketika kami dapat menjaga diri satu dengan yang lain, akan terciptalah ketertiban, keteraturan yang indah. Pada saat ini kami terkhusus merasa prihatin ketika dari hari lepas hari ada saudara-saudara kami, para dokter, para juru rawat yang gugur karena mereka berjuang berkorban untuk menyelamatkan manusia, saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Tuhan, berkatilah setiap keluarga yang ditinggalkan. Berkatilah setiap keluarga yang merasa kehilangan. Hiburlah mereka, kuatkanlah mereka. Dan juga untuk para dokter, juru rawat, juru medis yang masih berjuang, berikan mereka kesabaran, berikan mereka ketekunan, berikan mereka ketulusan di dalam berkarya dan bekerja. Dan kami saat ini pun menyerahkan kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Berkatilah Tuhan keluarga kami, berkatilah Tuhan setiap kehidupan yang ada di dalam semesta raya ini. Rancangan-Mu kami yakin adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sempurna. Kami serahkan kehidupan kami dan doa ini. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.